Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Sahabatku, mari kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah yang pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan kita sampai pada hadis yang ketiga. Mari sebelum kita mulai kajian ini, kita bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para guru, kepada para leluhur, kepada para pendahulu-pendahulu, kepada seluruh muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama, juga muassis Ansor, dan juga banom-banom Nahdlatul Ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kirami wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il khulafaur rasyidin sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa ila hadrati sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa ila hadrati sayyidina Ibnu Abbas wa ila hadrati sayyidina Hamzah wa ila hadrati jamil awliya'i sanati fi Indonesia wa nakhusu khususan la hadrati Sultan Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa nakhusu khususan la hadrati Qutbul Aqtab Sultan Aula Syekh Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati jami' masyayikhina wa ustadina wa nakhusu khususan la hadrati Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalil wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil Mustaqim wa ila hadrati Syekh Mustaqim bin Husain wa Utsman wa ila hadrati Mbah Hasyim Asmari wa ila hadrati Ustaz Muassis Ansor wa khususan Mas Andri itu untuk Ahmad wa ila hadrati walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa ila hadrati Mbah Imam Nawawi radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu, menerangkan tentang hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ini terusan hadis yang kemarin, hadis 1 dan hadis 2 yang meriwayatkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini, hadis yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Jadi ini adalah putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Mbah Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, bunia, dibangun, al-Islamu, agama Islam, ala khamsin, pada 5 dasar, 5 asas. Yang pertama, syahadati Allah ilaha, menyaksikan syahadah bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusannya Allah, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan pergi haji, wa shaumi ramadhana, dan melaksanakan puasa Ramadan. Rawahu, menceritakan di hadis siapa, Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi begini sahabatku, hadis ketiga ini masih ada rentetannya dengan hadis yang kedua, lebih ke penguatan. Ketika hadis yang kedua kemarin menceritakan, mengisahkan bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dan salah satunya adalah Sayyidina Umar, datanglah malaikat Jibril seraya beliau mengutarakan tanya jawab, melaksanakan tanya jawab kepada Kanjeng Nabi, yang mana sebenarnya tujuan utama dari malaikat Jibril alaihi salam itu tanya jawab kepada Kanjeng Nabi bukan berarti malaikat Jibril itu tidak tahu, karena di situ
setelah beliau bertanya dan dijawab oleh Rasulullah, beliau membenarkan. Nah, esensi inti dari hadis yang kedua itu adalah malaikat Jibril itu mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan hadis yang ketiga ini, terjemah bebasnya kurang lebih seperti ini, Pak, sahabatku. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dibangunlah Islam atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad ialah utusannya Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Lah, Ibnu Umar itu adalah putra dari Sayyidina Umar. Mungkin ketika kita mendengar Abi Abdurrahman, Abdillah itu kurang familiar. Tapi ketika kita sudah disebutkan bahwa di situ Ibnu Umar, ya yang dimaksud ini. Sayyidina Abi Abdurrahman, Abdullah Ibnu Umar. Beliau meriwayatkan atau meriwayatkan hadis banyak sekali, kurang lebih 1630 hadis yang diriwayatkan oleh beliaunya dari Kanjeng Nabi yang jelas. Jadi hidupnya penuh berkah, yang perbedaannya sangat jauh ya dengan kita yang sekarang ya. Yang sekarang itu kita hafal 1-2 hadis udah berani kadang mengkafir-kafirkan saudaranya sendiri, membid'ahkan saudaranya sendiri dengan acuan cuman hafalnya cuman itu aja hadisnya, dan kedudukan hadisnya pun kita belum menguasai lah ilmu hadis. Di ilmu hadis kan ada ilmu mustalah hadis, bagaimana kedudukan hadis itu, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu, dan sebagainya. Di hadis ini mengisahkan Sayyidina Ibnu Umar itu dawuh atau bersabda ya, dawuh intinya gitu, berkata bahwa beliau pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama, syahadat. Lah, syahadat di sini itu secara lughat ialah membenarkan dengan penglihatan atau mata hati. Dapat diartikan juga sebagai makna datang, makna mendatang. Sedangkan secara istilah ialah ucapan yang keluar dari pengetahuan yang timbul dari cara memandang dengan mata atau mata hati. Dan ketika di antara syarat-syarat keislaman, ini lanjutannya di terjemahan seperti itu. Jadi kurang lebihnya syahadat yang dimaksud di sini bukan sekedar talafut, melafalkan saja, akan tetapi lebih ke rasa, lebih ke pemahaman bahwa kita menyaksikan keberadaan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada yang lepas dari peran Tuhan di situ. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjutnya menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadan. Nah, ada yang unik di sini. Mungkin ada hadis lain yang redaksinya sedikit berbeda. Yang di redaksinya perbedaannya di sini. Kalau redaksi yang ini di hadis yang ditulis di kitab ini, setelah wa ita izakah wa hajjil bait, baru wa shaumi Ramadan. Tapi di redaksi kitab lain ada yang menulis bahwa setelah wa ita izakah itu langsung wa shaumi Ramadan, sedangkan wa hajjil bait di belakang. Kisahnya memang itu di Ibnu Hajar dalam Syarah Arba'in menjelaskan bahwasannya Ibnu Umar itu menerima redaksi hadis itu 2 kali dengan redaksi yang berbeda, itu masih berbeda kedudukannya aja. Yang satu itu hajjil baitinya di depan, sedangkan wa shaumi Ramadan di belakang. Yang satu lagi itu wa shaumi Ramadannya di depan, wa hajjil baitinya di belakang. Secara maksud insya Allah sama.
Cuman beda redaksi aja. Jadi mungkin nanti sahabatku ada yang ngaji dan menemukan hadis dengan redaksi yang berbeda. Itu memang dikisahkan Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Arba'in. Memang Ibnu Umar yang merawikan, mengisahkan apa itu? Yang mendapat hadis ini, beliau mendapatkan secara berbeda dua kali dan dengan redaksi yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi begini sahabatku, hadis ketiga ini lebih ke penguatan tentang bagaimana Islam dengan detailnya. Kalau kemarin kan ketika kisahnya malaikat Jibril sowan di depan Kanjeng Nabi waktu duduk-duduk dengan para sahabat, itu 3 yang masih global: iman, Islam, ihsan. Kalau yang sekarang ini lebih spesifik lagi, Islam itu seperti apa toh? Islam dibangun atas apa toh dasar-dasarnya? Begitu. Jadi ya yang pertama itu tadi syahadat dengan definisi isyhad, penyaksian seperti itu. Yang kedua, dan ini pasti level setiap orang itu berbeda cara isyhadnya dan kemampuan untuk isyhadnya berbeda-beda. Kemampuan dulu salah satu guru kami menerangkan bahwa kemampuan isyhad seseorang itu berlevel-level. Isyhad yang paling sempurna ya isyhadnya Kanjeng Nabi, isyhadnya para sahabat, setelah itu isyhadnya para tabi'in, ulama, aulia, itu baru berlevel-level gitu sahabat. Setelah syahadat, yang kedua iqomis sholat, mendirikan sholat 5 waktu, maktubah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, penjelasan lebih lebar tentang zakat bagaimana itu di kitab-kitab fikih banyak sekali. Yang sederhana dan bahasanya mudah dicerna ya Fathul Qorib Mujib itu sudah lengkap. Wahajil baiti dan pergi haji. Pergi haji itu kalau di depan kemarin ya kan redaksinya ada wahajil baiti manistata'a ilaihi sabila. Maksudnya manistata'a ilaihi sabila ya untuk apa itu? Manistata'a ilaihi sabila itu yo biaya pergi hajinya. Kalau di sini kan apa itu di daerah kami, khususnya daerah kami itu kalau pulang haji kan pasti ada apa itu kayak ada seremonial tetangga itu banyak yang datang, ada istilah ziarah haji gitu, terus nenek norno lah, dan itu perlu biaya besar. Itu juga di sini dikategorikan manistata'a ilaihi sabila. Terus yang terakhir saumi Ramadan. Nah ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun juga sama sahabatku. Jadi untuk orang-orang yang kebetulan musafir itu bisa tidak puasa. Dengan catatan nyarutang loh ya. Dengan catatan nanti menambah di hari yang lain. Yang sakit, ibu-ibu menyusui, itu ada. Penjelasan detailnya ada di kitab Fathul Qorib. Di kitab Shaum kalau tidak salah. Itu. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.